Baik, kali ini yaitu tutorial cara mengisi pengangkutan aplikasi dari PT Elektronik Data Indonesia. Yang pertama, klik aplikasi, lalu kemudian masukkan username yaitu master, dan passwordnya juga sama, diklik master. Kemudian langkah pertama yaitu ke arah data referensi, mengisi form master kapal. Tab pilihan baru di bagian bawah, icon bawah, mengisi nomor rek pengangkutan, nomor sarana pengangkut, pemilik angkutan sesuai dengan data yang telah disediakan, data kapal. Lalu kemudian bruto angkutan, panjang angkutan, draft depan, draft belakang, DWT angkutan, kemudian pilih angkutan, carrier status, carrier journey, carrier status, dan juga bendera dari kapal yang akan mengangkut suatu barang. Setelah data kapal diisi secara lengkap, maka data kapal disimpan, tekan yes, lalu kemudian balik lagi ke data referensi, mengisi data perusahaan, yaitu shippernya, nama serta alamat, sesuai dengan dokumen, bill of lading, packing list, dan invoice-nya. Alamat ditulis secara jelas. Contohnya di sini Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Tegal. Kemudian disimpan untuk shippernya. Lalu beralih ke consignee. Diisi juga secara sama dengan metode yang tadi. Nama, alamatnya, namanya secara jelas, dan juga tidak ada kesalahan dalam penulisan nama. Alamat juga secara jelas ditulis. Kemudian data dari consignee harus disimpan. Kemudian notify party, yaitu pihak ketiga, bisa diisi ketika di dokumen itu sama dengan penerima, maka diisi dengan sama penerima, tapi ketika berbeda, maka diisi dengan siapa yang akan menerima dan alamatnya di mana, sesuai dengan dokumen yang tertera, sesuai yang ada di dalam dokumen. Kemudian data disimpan. Setelah mengisi data referensi, lalu kemudian mengklik dokumen RKSP. Yang langkah pertama yaitu mengisi kantor kepabeanan bea dan cukai, di mana yang akan seperti contohnya ini kantor pelayanan Tanjung Emas. Lalu kemudian mengisi sarana angkut vessel. Pemberitahu ini adalah nama agen yang menangani kapal tersebut. Lalu kemudian nama kapal sesuai dengan sudah kita isi tadi. Bisa mengisi nomor registrasi.
nomor kapal, GT, dan itu diisi secara lengkap sesuai dengan kapal yang sudah diisi sesuai di data referensi, draft belakang, draft depan. KD nomor berapa itu tergantung di pelabuhan mana. Lalu kemudian nomor voyage datang. Lalu kemudian bendera dari kapal tersebut, asal pelabuhan diisi, baik itu di Tanjung Mas maupun di pelabuhan lainnya, tergantung di mana lokasi kapal itu mulai berangkat. Lalu kemudian mengklik di mana tujuan pelabuhan yang akan dituju. Kemudian perkiraan tanggal jam kedatangan, tanggal serta jamnya, kemudian kapan berangkatnya, jadwal keberangkatan. Lalu disimpan. Setelah disimpan, maka akan ada isi dari kekurangan dokumen tersebut. Contohnya nomor KD tadi harus diisi sesuai dengan nomor KD yang sudah tersimpan di dalam aplikasi. Kemudian pemberitahu seperti yang sudah dikatakan, agen yang menangani kapal tersebut. Baru disimpan, kemudian status dokumen ready. Setelah status dokumen ready, maka beralih ke transfer EDI. Membentuk EDI-FAQ dari rencana kegiatan sarana pengangkut. Untuk pengisian kedua yaitu inward. Tetap seperti tadi. Setelah data kapal yang sudah kita isi diisi kembali di pengisian inward. Tanggal jam tiba sesuai dengan pengisian RKSP tadi. Lalu kemudian pelabuhan asal dan muat itu diisi sesuai dengan RKSP yang sudah dibuat tadi dan dikomunikasikan. Setelah seluruh jumlah kemasan pelabuhan bongkar diisi, maka ke kelompok manifest mengisi barang untuk diselesaikan di KPBC setempat atau KPBC pemuatan. Setelah itu masuk ke menu baru sampai keluar nomor pos 001, dan jangan lupa tanggal, nomor, dan bill of ladingnya diisi, sama mengisi pelabuhan asal dan pelabuhan bongkar, lalu kemudian mengisi nama shipper, consignee, dan juga alamat dari shipper dan consignee serta notify-nya atau pihak ketiga. Mengisi jumlah kemasan sesuai dengan packing list atau invoice-nya, lalu kemudian bruto dari barang, kemudian volume, jenis kemasan yang digunakan, dan kontainer, berapa kontainer yang dibutuhkan. Lalu kemudian klik icon kontainer yang berwarna biru. Sebelum itu disimpan dulu, baru mengklik icon kontainer yang berwarna biru, kemudian tambah. Nomor kontainer diisi, ukuran, tipe, dan seal number-nya. Kemudian data disimpan. Setelah itu disimpan, tutup tab. Lalu kembali ke header. Lalu kita harus mengisi uraian barang. Karena aplikasi ini HS datanya HS code-nya sudah dicantumkan, maka kita memilih
yang berkaitan saja dengan dokumen. Lalu VS Code ini disimpan. Setelah disimpan, kembali ke header. Lalu diklik simpan, maka status dokumen akan menjadi ready. Lalu dengan metode yang sama, ke transfer edi, bentuk edifake, lalu komunikasikan. Setelah inward atau BC10 keluar ataupun 1.1 keluar, karena tadi belum membentuk RKSP edifake, maka kita akan bentuk RKSP edifake. Di sini ada data kapal, yaitu kapal kita tadi, yaitu Kelvin. Lalu kemudian kita klik OK, tutup. Kita ke komunikasi. Klik komunikasi, cari data nomor aju yang sudah kita aju tadi. Lalu komunikasikan hingga mengeluarkan status quit ataupun mendapat respon langsung dari bea dan cukainya tersebut. Lalu kemudian maka dokumen RKSP statusnya berubah menjadi 1.0. Kemudian BC 1.1-nya diisi nomornya berapa? Sesuai dengan keluaran respon dari bea dan cukai. Contohnya 0024 sudah otomatis terisi. Baru setelah itu disimpan. Lalu kita transfer edi lagi, bentuk edifake untuk inwardnya original. Klik nama kapal yang sudah kita buat. Tunggu. Sudah statusnya mengantri untuk mendapat respon dari bea dan cukai. Proses komunikasi lagi agar prosesnya dipercepat. Menunggu. Proses lagi. Proses komunikasi terus menerus hingga mendapat satu respon dari bea dan cukai. Manifest inward. Maka BC 1.1 status dari inward kita akan berubah menjadi BC 1.1. Lalu kemudian kita akan membuat outward dari kapal kita tadi. Buka dokumen baru yang sama, tetap sama mengisi sarana pengangkut, nama kapal, voyage, tanggal keberangkatan. Lalu kemudian KD berapa, pelabuhan asal muat, bongkar, jumlah kontainer. Pengisian yang dilakukan itu sama dengan pengisian dari outward-nya. Namun, terdapat perbedaan pada detail barang yang akan diekspor, didaftar, dan dimuat di kantor pabean setempat. Yaitu dokumen pabean dalam detail harus dicantumkan seperti bill of lading atau PEB dan PIB-nya. Setelah semua barang terisi dengan benar, kolom formulir terisi dengan benar, maka balik ke header, kemudian simpan dengan proses yang sama, bentuk transfer edi atau bentuk edifake. Setelah status dokumen menjadi quit, maka kita harus mengkomunikasikan lagi untuk mendapatkan respon BC 1.1 dari bea dan cukai atau outward-nya sudah jadi. Komunikasikan, dapat respon. Proses komunikasi selesai. Pembukaan, kita lihat lagi apakah outward kita sudah jadi. Seperti yang sudah saya katakan, BC 1.1 sudah selesai. Ya, baik, itulah serangkaian metode pengisian RKSP baik dari inward maupun outward.
Wow.